benci kepada beliau. Kenapa? Abang tuh nggak dosa. Kenapa nggak baca bukunya? Baca itu Majmu' Fatawanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Sebelum Anda menyuruh saya untuk membaca kitab Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taimiyah, saya sudah membacanya. Dan mungkin Anda tidak punya, saya punya kitabnya Ibnu Taimiyah itu. Kalau Anda memang punya dan membaca dan selesai membaca dan tidak lupa apa yang dibaca, tentu Anda tidak gampang menyalahkan orang yang bertahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pak Yazid Jawas menyuruh orang-orang untuk membaca kitab Ibnu Taimiyah biar tidak salah sangka terhadap beliau. Pak Yazid Jawas, kami tidak benci Ibnu Taimiyah ya. Dan kami, sebelum Anda menyuruh saya untuk membaca kitab Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taimiyah, saya sudah membacanya. Dan mungkin Anda tidak punya, saya punya kitabnya Ibnu Taimiyah itu. Kalau sampean punya, alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda itu punya kitab Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa yang 36 juz itu? Kalaupun punya, apakah Anda itu sudah membaca? Kalaupun Anda sudah membaca, apakah Anda itu hatam membacanya? Nah, pertanyaan saya, kenapa saya timbul pertanyaan seperti ini? Kalau Anda memang punya dan membaca dan selesai membaca dan tidak lupa apa yang dibaca, tentu Anda tidak gampang menyalahkan orang yang bertahlilan. Karena Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa tersebut menjelaskan tentang tahlilan, Pak Yazid Jawas. Saya terangkan lagi definisi tahlilan. Tahlilan itu mengirimkan doa terhadap orang yang meninggal dunia. Membaca Al-Fatihah, yakni Quran, membaca sholawat, tahmid, tahlil, tasbih, dan berdoa. Kemudian membaca tahlil dan berdoa. Tahlilan dalam versi aswaja yang kita kenal di sini yang kita kenal itu ada dua. Ada tahlilan sebagaimana biasa, itu tidak membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ada yang membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, kemudian dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia. Ingat, tahlilan yang dilakukan oleh orang-orang aswaja itu ada dua model. Ada yang la ilaha illallahnya 70.000 kali, ada yang tidak sampai. Komposisinya ia tetap seperti itu, yaitu membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, surat-surat pendek, kemudian membaca sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian berdoa ya. Itu diantaranya komposisinya. Apakah benar tahlilan itu bid'ah? Ini kalau kita membaca kitabnya Ibnu Taimiyah. Baik, saya membaca di sini. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, sebagaimana yang antum suruh untuk membacanya, saya sudah membacanya sebelum Anda menyuruh. Di dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah menjelaskan, Majmu' Fatawa juz 3 halaman 38, Pak Jawas. Silakan Anda kalau punya cek ya, cek. Juz 3 halaman 38. Ibnu Taimiyah ditanya, su'ila amman halala sab'ina alfa marrah. Orang bertanya terhadap Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Taimiyah ditanyakan tentang orang yang membaca tahlil sebanyak 70.000 kali. Wa ahdahu lil mayyiti, bukan hanya membaca tahlil 70.000 kali, tetapi setelah bertahlil 70.000 kali, tahlilannya ini dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia, Pak Yazid Jawas. Yakunu bara'atan lil mayyiti minan nar, apakah ini menjadi pembebas mayit dari api neraka? Hadisun sahihun, apakah ini berdasar hadis sahih amla atau tidak? Idza halalal insanu wa ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi sawabuhu amla. Jika orang-orang bertahlil seperti itu, yakni 70.000 kali terhadap mayit, apakah pahalanya sampai atau tidak?
Nah, ini pertanyaannya terhadap Ibnu Taimiyah. Karena sampean menyuruh saya membaca kitab Majmu'ul Fatawa. Apa jawaban Syekh antum Ibnu Taimiyah? Al-jawab, idza halalal insanu hakadha sab'una alfan au aqal au akthar wa uhdiyat ilaihi nafa'ahu Allahu bidzalik. Jika orang-orang membaca tahlil seperti itu, baik pas 70.000 atau kurang atau malah lebih banyak, kemudian dihadiahkan terhadap mayit, bagaimana kata Ibnu Taimiyah? Nafa'ahullahu bidzalik. Maka Allah akan memberikan nafaat tahlil tersebut terhadap si mayit. Walaisa hadza hadisan sahihan wala dha'ifan wallahu a'lam. Ini bukanlah berdasar terhadap hadis sahih atau dhaif, tetapi yang penting itu bermanfaat terhadap mayit, kata Ibnu Taimiyah. Ini di dalam Majmu' Fatawa juz 3 ya, halaman 38. Selanjutnya di juz 22 halaman 520, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang tahlilan sebagaimana komposisi yang dilakukan oleh orang-orang Aswaja. Pertanyaannya, wasuila, Ibnu Taimiyah ditanyakan juga an rajulin, tentang seorang laki-laki yungkiru ala ahli dzikri. Laki-laki ini mengingkari terhadap orang yang berzikir. Yaqulu, seorang laki-laki itu berkata lahum terhadap ahli dzikir, hadza dzikru bid'atun wa jahrukum fi dzikri bid'atun. Dzikir ini adalah bid'ah, mengeraskan berzikir adalah bid'ah, wa hum yaftatihuna bil Qur'an. Mereka memulai membaca dengan Al-Qur'an. Orang Aswaja pertama kali mau bertahlil membaca surat Al-Fatihah. Wa yaftatimuna thumma yad'una lil muslimina al-ahya'i wal amwat. Kemudian berdoa terhadap orang Islam, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh orang-orang Aswaja, doanya itu adalah summa yu'idu alaina. Kemudian bermanfaatnya akan kembali kepada kami yang membaca. Seperti itu. Jadi sama dengan orang yang bertanya ini. Mereka itu berdoa untuk orang-orang yang meninggal, kemudian yang masih hidup. Wa yajma'una tasbih, mereka itu mengumpulkan tasbih, wat tahmid, wat tahlil, wat takbir, wal hauqalah, wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di dalam zikirnya membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, membaca la haula wala quwata illa billah, kemudian membaca sholawat. Kemudian apa jawaban Ibnu Taimiyah? Al-ijtima'u bi dzikrillahi wastima'i kitabihi wad du'ai amalun sholihun wa huwa min afdhalil qurbat wal ibadat fil awqat. Berkumpul untuk berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan kitab Allah, ini termasuk amalun solihun, termasuk amal soleh, dan termasuk paling afdolnya ibadah. Jadi di antara dua fatwa Ibnu Taimiyah ini semuanya membolehkan, melegalkan tahlilan, Pak Yazid Jawas. Anda menyuruh saya untuk membaca kitab Majmu' Fatawa, ternyata di kitab Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah ini melegalkan tahlilan. Tapi Anda tidak melegalkan tahlilan, bahkan membid'ahkan. Bahkan si Furaihan itu menjelaskan bahwa orang yang bertahlilan lebih buruk dosanya dengan orang yang berzina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ini ulama Anda sendiri sudah menjelaskan, Ibnu Taimiyah sudah menjelaskan bahwa tahlilan itu legal. Karena apa? Karena tahlilan itu sebenarnya intinya mendoakan mayit yang meninggal dunia agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadiahkan apa yang dibaca terhadap mayit. Yang mengatakan sampai ya Ibnu Taimiyah.
Ya Pak Yazid Jawas ya, terima kasih Anda menyuruh saya untuk membaca kitab Majmu'ul Fatawa. Demikian juga Anda seharusnya membaca juga, jangan hanya menyuruh orang biar tidak gampang mensyirikan, membid'ahkan, menganggap sesat orang lain. Wahiron mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.